Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukurillah. Sahabat-sahabat, selamat datang, selamat bergabung kembali di kajian suluk online gelombang ke-9. Hari ini pertemuan ke-20 ini ya, 20. Alhamdulillah nih. Mungkin sebulan lagi selesai nih ya, menjelang liburan musim panas. Nah, saatnya untuk membuka kembali buku perjalanan 6 bulan ini, apa yang Allah sudah hadirkan, apa yang Allah cabut gitu. Jadi karena ada proses, jadi gini, satu wadah itu nggak bisa ditempatin dua hal. Ada yang datang pasti ada yang pergi, sama sekali seperti itu. Nah, semoga berkah waktu kita dalam penggal waktu yang singkat ini, we humbly ask Allah Ta'ala gitu ya untuk memberikan berkah ilmunya kepada kita semua. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah, hari ini kita masih bicara part 2 ya tentang kebaktian kepada orang tua dan hubungannya dengan kebersyukuran. Karena minggu lalu belum tuntas tuh bicaranya. Mungkin ada juga yang mau share lebih lanjut hari ini. Mari kita lihat ayatnya lagi, sahabat-sahabat. Surat ke-46, surat Al-Ahqaf, ayat 15. Hari ini saya buka konkordansi Al-Quran online yang dibikin oleh Mas Watung. Ya, ada di website kudusiah.org. Nah, kita lihat ya, 46 ayat 15. Kemarin kita bicara bahwa di dalam ayat ini tersimpan sebuah doa besar yang juga menjadi visi bahwa memasuki usia 40 tahunan itu adalah usia yang krusial agar Allah memberi petunjuk kita bisa mensyukuri nikmat. Dan ternyata syukur nikmat itu terkait dengan keberadaan kita di bumi melalui orang tua kita. Banyak kisah trauma-trauma masa lalu yang mengendap karena pola pengasuhan orang tua yang sedemikian rupa. Dan itu membentuk sebuah waham, sebuah syai'ah misalkan di dalam diri kita, sadar atau tidak sadar, yang itu merupakan medan jihad kita untuk kita hadapi. Dalam kasus saya, misalkan perceraian atau perpisahan kedua orang tua saya, secara tidak sadar membuat saya takut menikah. Saya sama sekali tidak sadar. Itu mursyid saya yang menunjukkan itu. Saya denial begitu. Ini dokter takut nikah. Beliau suka bilang begitu kalau pengajian. Kenapa? Dalam hati ya. Siapa takut? Aku kan. Ternyata kenyataannya aku kalau misalkan ada orang yang dekat sama aku, misalkan ta'aruf ya, sekian lama selalu ada cara untuk aku ngeles gitu ya. Tiba-tiba hilang, nggak kontak. Tiba-tiba every time ada orang yang masuk my boundaries gitu ya, it's like I building up walls gitu, udah menolak mereka. Selalu ada alasan yang bikin ya pokoknya aku nggak suka aja gitu. At the same time, memang keadaan dunianya dimudahkan seperti itu. Saya sebagai perempuan mandiri, dokter udah bisa praktek sendiri, punya uang sendiri gitu. Seolah-olah nggak perlu laki-laki gitu kan, nggak perlu menikah juga gitu. Sampai memang saatnya aku harus menikah. Ditundukkannya dunia gitu. Memang kalau sudah saatnya tuh kayak dibikin blank aja gitu ya. Saya ke Belanda tuh nikah sama suami saya yang notabene teman sekolah SMA dulu. Lucu banget. Jadi ketika dulu kita punya foto SMA tuh, saya tuh berdiri sebelahan sama dia. Dia lihat sini. Tapi teman aja, nggak ada apa-apanya gitu. Setelah 14 tahun lepas dari SMA, dia kuliah sendiri, ke Belanda sendiri ngambil beasiswa, sempat nikah, sempat bercerai. Saya juga sibuk dengan karir saya. Ya, punya beberapa teman dekat lah yang hampir menikah, tidak jadi, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketemu ini bapaknya anak-anak, dibikin ini aja, kayak dibikin ini loh, anestesia gitu. Nggak mikir, kita kan gini, kalau teman saya nih ya, yang sudah kerja di Belanda, udah mapan, dipinang lah sama orang Inggris. Pindah dari Belanda ke Inggris cuma sejam naik pesawat. Naik kapal laut juga bisa.
cuma nyebrang selat. Itu pun mikirnya lama, sahabat-sahabat, bertahun-tahun. Dan sebentar, sampai hitung-hitungan, karena dia orang financial ya, orang finance. Saya gajinya di sini segini, di sana dapat berapa? Saya dalam hati pikir, aku nggak mikir-mikir gitu banget gitu ya. Tapi kok, ya kalau ada lagu Tiffany dulu, If Love is Blind gitu, kadang-kadang, wow, ya gitulah kehidupan. Dan itu saya pikir memang Allah bikin saya seperti itu, kalau nggak akan pindah kali ya. Kalau nggak, kalau saya tidak akan keluar dari comfort zone-nya ya nggak akan bikin kajian suluk online, nggak akan nerjemahin buku, karena saya akan sibuk berkarir, ya jadi barangkali ya, walau alam terperosok jadi ke Yahudi-Yahudian gitu, karena ngejar dunia banget. I have to admit that gitu, ngejar karir dunia, pokoknya yang keren. Dulu zaman saya kerja misalkan ya di marketing itu kan saya sedang banget tuh kejar target, kerja sampai jam 12 malam, weekend juga kerja karena weekend itu saatnya untuk event-event banyak di situ. Kalau ngejar bonus tuh bisa ratusan juta setahun gitu ya. Nah, kayak gitu-gitulah. Sampai pada akhirnya sahabat-sahabat, entah titik di mana ini ya menjelang kebersyukuran. Ya, berhubungan dengan orang tua juga sih. Papa saya diambil oleh Allah Ta'ala. Lagi asik-asiknya begitu, tiba-tiba papa kena stroke. Padahal dari papa sama mama itu yang saya paling dekat saya sama papa. Pokoknya I feel safe deh sama papa gitu. Kalau mama kadang-kadang masih agak streng gitu ya, agak galak. Kalau papa tuh semua oke gitu. So I can be safe ngomong apapun, dan I know saya punya plan apapun beliau selalu ayo gitu. So it was a big blow for me. 2007 kejadiannya pas di depan saya, bapak stroke, pendarahan, menggelepar kejang-kejang, sebulan setelah itu meninggal. Saking saya dalam denial mode ya, bahkan beberapa bulan setelah papa ya almarhum meninggal tuh saya pulang dari Purwakarta kan, waktu itu saya masih kerja di Purwakarta ke Bandung gitu. Biasanya papa tuh suka simping tuh makanan khas Purwakarta, saya bawa saat itu. Pas sampai rumah baru ingat papa udah nggak ada. Lihat kursi yang beliau biasa duduki, nangislah saya sambil bawa simping, papa udah nggak ada ya. Nah di situ itu rahmat dari Allah, tapi berupa hantaman kehidupan. Kadang mesti dijepret gitu ya untuk lihat, hey, mana sih yang lebih penting? Tapi saya bersyukur sekali dibangunkan. It's a wake up call daripada saya terus menjalani rat race of life gitu. Kayak rat race tahu kan ya? Si tikus dia punya circle di dalam kandangnya kayak hamster gitu ya. Kayaknya dia udah lari lama gitu, kayak orang lari di treadmill tapi nggak maju-maju sebenarnya. Nah itulah aku gitu. Udah lama sholat iya, ya tahajud iya gitu. Tapi kalau boleh jujur ya, mencari Allah nggak juga tuh gitu. Setengah-setengah kalau boleh dibilang. Tapi kan Allah nggak menerima ibadah yang setengah-setengah. Jadi efek transformasinya pun tidak terasa. Kalau saya lihat zaman dulu, aduh ya Allah malunya gitu ya, penuh dengan ambisi, penuh ya, well it's part of history. Tetapi saya jadi paham gitu orang yang masuk di dalam dunia itu godaannya seperti apa. Setelah itu sahabat-sahabat, ini berkaitan dengan kebersyukuran orang tua ya. Hilanglah itu rasa tuh jadi hambar gitu dunia tuh ya. Buat apa ya? Tadinya berarti saya tuh ingin menunjukkan ini sama papa saya di antaranya gitu. Saya ingin membuat dia happy. Tapi dia udah nggak ada. So, what's the point gitu? Saya mulai berpikir, masa saya menggantungkan sesuatu ya kepada hal yang fana gitu. Kalau dia hilang terus I cease to exist gitu, enggak kan, saya harus tetap hidup. So what? Nah, mulai di situ 2007 mulai tuh muncul ya dengan kedukaan ya. Makanya dulu Rasulullah kalau ini kan ada Isra Mi'raj itu didahului dengan tahun duka cita. Jadi saya pikir begini, adalah sunatullah ya dalam kehidupan tuh kita harus belajar menelan duka cita kita untuk naik ke langit. Karena duka cita itu adalah sebuah obat yang membasuh hati yang kotor
Dan itu mesti dibasuh sama api gitu, dibersihkannya. Karena saking keraknya keras sekali gitu. Itulah masa-masa pensucian saya dari Allah Ta'ala. Berubah 180 derajat. Apa yang saya cari. And since then, life is never be the same. And so, itu. Jadi tentang orang tua, kebersyukuran. Allah kadang hadirkan lewat dinamika orang tua, sahabat-sahabat ya. Orang tua dibikin begitu, begini gitu. Makanya, nah kita lihat nih kenapa ayatnya didahului dengan kata wawassoina. Nah, saya sengaja buka website ini untuk konkordansi supaya kita bisa sama-sama lihat betapa asiknya menelusuri Al-Quran menggunakan konkordansi. Sahabat-sahabat bisa lakukan sendiri. Kalau yang belum punya, boleh nanti saya kasih linknya ya. Nih, caranya begini di antaranya. Kalau kita ketik di sini ya, wawassoina. Nih, kita klik. Wawassoina itu di dalam Al-Quran yang persis pengucapnya seperti ini hanya ada 3 ayat. Semuanya bicara tentang orang tua. Semuanya diawali dengan wawassoina. Kita lihat satu persatu. Surat 29 ayat 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan. Wawassoina, mendingan dan kami wasiatkan, ya terjemahannya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Tuh. Ayat ini bicara tentang ada potensi konflik ketika seorang ibu atau bapak memaksakan kita melakukan sesuatu yang kita tidak suka, tidak punya ilmu tentang itu dalam hal ini. Ini secara implisit ayat ini mengemukakan ada potensi-potensi konflik antara orang tua dan anak. Ya, kemarin ada sahabat kita cerita sampai diusir dari rumah, ya, saking pilihannya tidak sesuai dengan pilihan orang tua. Nah, itu konflik juga. Di ayat ini kemudian ditunjukkan bagaimana cara menghadapi konflik itu, ya, sebuah keniscayaan. Bukan hanya kita kepada orang tua, tapi kita sama anak juga bakal begitu. Apa kata Allah Ta'ala? Ini makanya Al-Quran sebagai panduan ya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, katanya gitu. Dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi berita tentang kebenaran dari sebuah permasalahan itu akan terungkap sendirinya. Asal kita sabar. Kalau enggak, sekarang kita hanya gontok-gontokan, aku yang benar, semua bilang benar, ya, yang mana dong yang benar? Kata Allah, aku akan beritakan apa yang kamu kerjakan, mana yang benar, gitu. Bagi orang-orang yang beruntung di dunia ini sudah mulai diberi kisi-kisinya, gitu. Hanya untuk mengetahui itu kita harus meningkatkan kadar akal hati, akal diri, dan cara meningkatkan akal ya harus mujahadah ya, harus riyadhah, harus ya zikirnya mesti banyak, harus spesial ibadahnya gitu. Nah, ditentukan bahwa ini marji hukum ini kata kunci juga, kepadaku tempat kembali. Jadi begitu ada konflik mesti ingat Allah Ta'ala. Itu focal point itu. Bagi orang beriman ya, hanya dengan mengingat Allah tuh hati tenang, itu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita konflik dengan siapapun, ya mau sama suami, mau sama anak, zikir itu mestinya bikin tenang. Itu tanda hati ada cahayanya. Tapi orang beriman buru-buru ingat zikir, yang dia ingat hanya mencari ya gelagapan gitu, megap-megap cari solusi horizontal. Gimana kalau ini, telepon ini itu, curhat sama ini itu, Allahnya nomor sekian, lupa. Padahal langkah pertama begitu ada jeger konflik, aduh ya Allah, istighfar gitu, istighfar. Kurang juga wudhu, kurang juga gelar sejadah. That is the best solution. Karena kenapa? Itu solusi yang paling cerdik. Karena semua konflik itu dia yang turunkan. Hanya dia yang bisa mencabut. Itu iman kita bawa ke situ. Tapi betapa banyak orang pontang-panting dalam kehidupan sampai bertahun-tahun lamanya. Trying to solve ini family conflict katanya, family feud. Memang ada yang sengaja Allah
bentangkan lama itu konfliknya. Tapi nggak ada yang sia-sia, di situ kesabaran tumbuh. Di situ tawakalnya tumbuh. Pada saat yang bersama, luruh itu. Ilah-ilah lain selain Allah. Direntangkan seperti itu. Yang tadinya kita mengandalkan ini, itu. Kelihatan luruh. Nggak lagi. Tadinya ngandelin tiap bulan, biasanya ngasih. Allah sempitkan. Nggak lagi. Nah, seperti itu. Itu perjalanan saking kita ingin menyerap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, begitu. Masya Allah, menggetarkan sekali. Nah, nanti sahabat boleh lihat nih satu persatu. Marji hukum seperti itu. Jadi satu ayat, satu kata itu akan saling berkait satu sama lain. Tapi kita fokus dulu ke kata-kata yang diawali dengan wawasoina atau kami wasiatkan ya. Ini rekannya dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi yang pertama tadi bicara tentang kalau ada konflik tuh, memaksamu itu udah mulai potensi konflik. Solusinya kembalikan sama Allah Ta'ala, kembali pada Allah. Tunggu sampai Allah beritakan gitu. Kadang itu yang terbaik tuh. Seperti Maryam, cara beliau ya menghadapi fitnah, kan bukan dia yang jelasin sama masyarakat. Ini aku nih, beliau itu diam. Dia nggak, aku ketemu Jibril, nggak, ini bukan, jadi ayahnya, jadi kan orang pada heboh, ini orang ya anak muda, gadis dikenal solehah, nggak pernah keluar dari mihrabnya, selalu beribadah, tuh tiba-tiba hamil. Coba kalau kita ada di sejaman sama Maryam, apakah kita ada di dalam pihak orang yang mencacinya atau beriman pada dia? Pusing itu. Otak nggak masuk pada zaman itu. Itu ujian untuk orang-orang pada zaman itu. Kok bisa hamil? Kan logikanya kalau hamil pasti ada laki-lakinya. Ini fenomena luar biasa gitu. Hamil ayahnya nggak ada. Siapa yang kemudian membela dia? Bayinya sendiri. Coba lihat dalam Al-Quran. Bayinya lahir, Isa bisa berkata-kata sesungguhnya. Nah, itu nyambung sih dengan ayat ini. Tunggu sampai Allah mengabarkan. Kadang-kadang begini, kita orang tua susah dikasih tahu misalkan ya, apalagi dia punya ego atau apa. Sabar aja. Kadang ya, pembelaan itu baiknya itu tidak datang dari kita. Dari orang lain, dari kakaknya mungkin, dari orang atau figur yang dia anggap yang bisa masuk ke dia baru mikir, ternyata anakku benar ya gitu. Ya, contohnya ya, contoh aja ini yang jelas nih. Saya kan biasa sholat ya sama ibu sehari-hari. Nah, tiba-tiba ibu saya tuh beberapa bulan terakhir rajin, pandemi nih ya, rajin ke masjid sama pengajian ibu-ibu. Ada pengajian di situ disebutkan tentang cara wudhu, padahal cara wudhu. Suatu hari dia nelfon khusus apa? Saya tuh kalau telepon di Indonesia takut gitu ya, apalagi pagi-pagi takut ada apa gitu. Ini kenapa mah? Ini baca, ternyata dia sebut saya Mbak Aja. Selama ini Mbak Aja kalau wudhu tuh bener katanya. Lah, memang jadi selama ini dia anggap apa? Dia udah bener katanya, kata Ustadz, katanya dia ini disapu, di ininya. Mama suka lihat tuh Mbak Aja suka gitu. Ternyata bener kayak gitu. Tuh ya, kalau lihat anaknya mah nggak ini. Tapi begitu dia dengar dari Ustadz, ini Bu yang see, so sometimes begitulah gitu. Jadi tunggu sampai Allah memberitakan kebenaran dan itu tidak perlu datang dari kita biasanya. Ya. Oke, jadi ini pertama tentang wawasoina itu. Kita bicara tentang sesuatu yang Allah wasiatkan, ternyata berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Dan bakti kepada orang tua, jangan salah. Suka ada yang bilang, aduh, ya sudah habis waktunya berbakti pada orang tua, ibu bapak saya udah tiada. Justru orang tua lagi di alam barzah begini butuh sekali doa anaknya, cucunya didoakan. Karena kalau di dunia sih kurang ini itu ke Alfamart bisa telepon anak yang lain, dibantu adiknya, kakaknya. Di sana siapa yang nggak ada handphone lagi? Kalau kedinginan, kalau kelaparan, siapa yang ngirim makanan? Maka dikatakan setiap Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib itu penghuni alam barzah dibiarkan berkunjung.
Lihat, dikasih kesempatan seminggu sekali. Ini hari ini ya, Masya Allah. Kasih doa. Dan sebenarnya doa itu harus tiap hari. Tapi mereka akan lihat. Kan ada yang kembali dengan tangan penuh. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah anak-anakku mendoakanku. Bawa bekal. Ada yang kembali tangan kosong, sedih gitu. Oh, nggak boro-boro ingat, katanya gitu. Nah, tapi ya, kebaktian kita kepada orang tua akan dibalas oleh anak. Itu hadis. Jadi kita berbuat baik, kita sabar sama orang tua, nanti dibalas sama anak. Ya, anak itu panjang ya. Kalau sekarang mungkin tidak ada yang belum punya anak secara fisik, tapi keturunan ya dari amal soleh itu akan mendoakan dia. Itu amal-amal. Itu anak-anak secara hakikat. Jadi Allah itu ilmunya luas gitu ya. Kita jangan terkungkung oleh sebuah fenomena fisikal semata. Hakikat yang ada itu jauh lebih luas dan menjangkau semuanya. Nah, jadi kembali lagi ke Al-Ahqaf ayat 15. Diawali memang kami perintahkan manusia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Ini saya mau perlihatkan ada ayat tadi tuh tentang ibu-ibu ya. Kenapa wajib? Kata Rasulullah, ibumu 3 kali baru ayahmu. Di surat 31 ayat 14, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini yang dahsyat nih ya. Ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya, merawatnya, wahnan ala wahnin, dalam kelemahan yang bertumpuk-tumpuk, kepayahan yang bertumpuk. Wahnan udah kelemahan ala wahnin. Dalam Quran, dalam surat An-Nur artinya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini kelemahan di atas kelemahan, kepayahan di atas kepayahan, kelelahan di atas kelelahan. Ini jihad seorang ibu. Jadi kalau ada yang ngeluh, aduh belum selesai, udah ini lagi, kotor lagi. Ya ini ya ayatnya. Wahnun ala wahnin. Nah, Masya Allah. Itu jihadnya, nggak usah ngeluh. Ya, kalau kita senyum menghadapinya, wow jadi emas. Kalau ngeluh nggak selesai pekerjaan, malah yang ada tidak disyukuri. Ya, kita bikin kue, bikin apa juga kalau sambil ngedumel gitu ya, jadinya nggak enak ya kan? Karena masuk tuh si cinya, auranya ke sana berpengaruh. Keasinan gitu atau apa. Nah, jadi wahnun ala wahnin ini juga visi buat ibu-ibu nih, banyak kita ya jamaah ibu-ibu, capek teh kayaknya nggak selesai ya wayahna, kalau orang Sunda bilangnya sabar aja, ini pun akan berlalu, anak-anak juga akan besar, ada saatnya semua, itu kata ibuku kepadaku selalu diulang-ulang. Ya, dan bersyukurlah kepadaku. Nah, seperti itu. Dan diulangi lagi tuh, hanya kepada aku kembalimu. Jadi selalu diingatkan tuh tentang itu, tentang konflik sama orang tua, tempat aku kembali. Seolah-olah ya, apapun kejadian. Jadi ini fokus pendidikan ilahiyah, dia bilang begitu. Jadi untuk bisa bersyukur, ini aku kasih nih, kamu ya lahir di orang tua yang ini. This is the best package for you, gitu, untuk seorang Mbak Pamela, seorang Teh Lin, seorang Teh Esi, Mbak Tini. This is the best package. Orang tuanya yang ini, ibunya yang ini ya, di tanah yang ini, punya saudara ini, itu, dengan semua dinamikanya. Masya Allah, Allah Ta'ala yang mengatur secara detail, sahabat-sahabat. Itu semua diatur, jangan salah. Seperti biodome experience, dulu kita belajar di kajian suluk gelombang berapa tuh. Semua diatur, cuma pengaturan Allah pasti lebih baik. Karena gini, Allah tuh kalau memberi tuh nggak pernah cuma satu dimensi. 7 lapis langit. Setiap langitnya banyak lagi sub-soft, kayak gitu loh. Luar biasa. Nah, begitu ya. Jadi saya mau tutup presentasi ini dengan ada quote dari sini nih. Yang supaya kita merenungkan ini semua. Sebentar. Oh, ini pertemuan ke-19 ternyata ya. Kelihatan ini Teh?
terlihat deh. Yeah. So, children are our second chance to have a great parent-child relationship. Ya. Apa yang terjadi sama masa lalu kita sama orang tua yang telah lakukan kepada kita sudah tidak bisa diganti. It's done. Kita ambil pelajarannya agar kita mensyukuri. Apa yang kurang, kita perbaiki di masa depan. Bagaimana interaksi kita dengan anak kita. Sekali lagi ya, sekarang kalau saya belum punya anak, ya suami. Karena esensi dari anak dalam pernikahan ya, kata Ibnu Arabi ini, adalah komunikasi. Makanya kalau ada hadis begini, teks pastinya saya tidak hafal, tapi yang perempuan paling disukai Allah adalah yang subur, gitu ya. Subur itu bukan banyak anak dalam arti fisik, hakikatnya, tapi dalam arti komunikasinya subur. Karena esensi dari pernikahan itu sulitnya ya, karena itu menggabungkan kita pertaruhannya, adinnya harus tegak, paruh agama, merging antara dua individu yang berbeda. Harus jelas, harusnya pernikahan itu membangun siratul mustaqim masing-masing, kebangun dan saling mensinergi satu sama lain, saling kuat. Nah, anak-anak yang tumbuh adalah komunikasi yang baik. Komunikasi itu akan membuat, oh ya, kamu ke sini, aku di sini posisinya ya, di sini aku perannya, paling enak lah gitu. Jangan sampai, karena bisa jadi anak baik tapi komunikasi nggak bagus, berarti belum tumbuh itu komunikasi. So, this is our chance. Barangkali itu karena kita belum bisa komunikasi, karena dulu orang tua juga nggak mengajarkan kepada kita komunikasi yang baik. Tapi kita punya second chance sama anak-anak kita, verbalisasi, komunikasi. Jadi itu yang juga menjadi motivasi saya belajar coaching, karena diajarkan communication teknik. Dan by the way, komunikasi itu dimulai dari teknik mendengarkan dengan baik. Karena kadang sering ya kita kalau bilang, wah ahli komunikasi, itu dalam pikiran kita yang ahli ngomong. Bukan, dimulai dengan ahli dia mendengarnya bagus. Pernah ada satu cerita begini, pernah tahu namanya Dale Carnegie? Itu tahun berapa, 20-an ya di Amerika mungkin, itu seorang komunikator ulung. Bukunya sampai sekarang ada, sampai institutnya sampai sekarang masih ada gitu ya, legasinya. Orangnya udah lama meninggal, cuma nih public speaker yang ulung sampai bikin buku banyak. Suatu hari saya ingat entah kenapa satu penggal ini. Jadi dia itu mengundang beberapa, ada gala dinner gitu. Orang-orang pada pengen berkenalan sama dia. Dan setelah itu banyak yang kasih review surat. Kalau zaman dulu orang suka ini pakai surat gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan dari lady siapa gitu, orang-orangnya. Dan kata Dale Carnegie, padahal selama party itu, selama event itu, jadi orang silih berganti. Yang banyak ngomong tuh mereka, dia bilang. Saya hanya mendengarkan dan kasih input, feedback. Ya sedikit misalkan, oh jadi gimana kemarin? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena dia mendengarkan dengan baik, itu men-trigger jawaban lain. Yang kadang tidak, si orang yang ngobrol, oh iya ya gitu. So kata Dale Carnegie, saya nggak ngomong banyak. Tapi saya dibilang, kamu rekan bicara yang sangat luar biasa. Rekan bicara. So, if we want to build our connection with children, dimulai dengan mereka dengan baik. Dari gestur, kan Rasulullah kalau orang ngomong ya, mama, kadang-kadang aku juga tahu ya kalau lagi sibuk tuh, aduh kadang-kadang mama-mamanya nggak berhenti gitu, apalagi teh dia banyak ya, Masya Allah itu perjuangan teh. Dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Sempet saya tuh sampai dengar mama tuh kadang, tunggu sebentar ya. Kadang kan kita lagi ngetik, lagi apa, ngejar deadline. Tapi di situ, itu kelelahan di atas kelelahannya tuh di situ ya. Mencoba mendengarkan. Karena Rasulullah kalau ada yang dengerin, semua badannya menghadap ke orang itu. Karena menggambarkan akhlak Allah Ta'ala. Allah tuh kalau kita ya sekedar gini, ya Allah capek ya Allah, dibalik kata seseorang ya Allah gitu. Nggak mungkin orang tuh bisa mengucapkan, diizinkan Allah bilang namanya kecuali dia izinkan. Dan kalau dia izinkan, kita ngomong ya Allah capek nih ya Allah, sampai ngurut-ngurut ini ya, di setiap perkataan ya Allahmu, kata Rumi,
dia menjawab, here I am, gitu. Ini aku. Luar biasa. Ya, so minggu lalu juga kita dengarkan ada beberapa penuturan sahabat-sahabat yang mengalami mungkin konflik dengan orang tuanya. Ada beberapa yang tidak berbicara, cuma juga sampai trauma, gitu ya. So here's the thing about trauma pada anak-anak. Dan tanpa sadar kita menjejakkan sesuatu, menorehkan sesuatu luka di dalam hati mereka. Mungkin karena perkataan kita yang kita sebenarnya kita ingin menjaga mereka, tapi tanpa sadar misalkan kita sudah menyakiti hati mereka. Mau itu puber yang berusaha mencari identitas, ya kan? So the thing about a child being abused, ini udah abuse ya ininya, lebih parah lagi. Kalau sering disakiti itu being abused, bisa psychologically ya, orang tua misalkan nggak sadar gitu, secara fisik tuh dilayani semuanya, tapi secara psychologically dia selalu misalkan, oh kamu masa gini aja nggak bisa, kamu mestinya bisa loh, si itu aja bisa, itu abusive tuh secara psikologi. Si anak merasa aku harus, wah. And then what happened is a child being abused by its parent, it doesn't stop loving its parent. Anak tuh akan selalu cinta orang tuanya sampai kapan. Walaupun mereka lontarannya sih I don't love you anymore, nggak. No. I know for sure itu terjadi sama anak tiri saya, sampai dia ada konflik sama ibunya sampai keluar kata-kata itu, aku nggak mau ketemu lagi. Tapi nangis-nangis kalau jauhan. Sih nggak mungkin lah. Anak itu doesn't stop loving its parent. But what happened is when a child been abused, it stops loving himself or herself. Itu yang bahaya. Dia akan merasa dirinya I'm not worth it. Dia akan merasa dirinya ya aku berhak menerima ini, memang aku yang salah gitu. Nah, subconsciously dia akan kemudian hurting herself. Dia akan allow everybody, dia akan push himself or herself doing something, ngejedor-jedorin diri. So, bagaimana kita bisa merusak seorang anak yang lucu, fitrah? So, yeah. And that child could be us. Kita yang stop loving ourselves, gitu. Kita yang berusaha menjeduk-jedukkan diri, kita yang punishing ourselves. Because subconsciously we think that I deserve this. It's probably us. And it's time to let go. Istighfar itu cuma residu-residu masa lalu. Ya, memang mungkin kekhilafan orang tua ada di situ, but Allah sudah mengizinkan ini terjadi. And we have to rise above it and becoming a better person. So we're gonna stop there and we start a sharing session. Silakan sahabat-sahabat yang mau berbagi, bertanya, menelaah. Silakan Dela, langsung ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bilang itu betul ya. Kayaknya anak-anak tuh selalu cinta sama mama papahnya. Walaupun mama papanya tuh maksudnya bukan ibu atau bapak yang baik gitu loh. Karena kalau aku pikir-pikir, aku juga sepanjang hidup aku tuh pengennya ngebahagiain mereka gitu, walaupun mereka nggak sempurna gitu. Dan waktu itu kan aku pernah cerita kalau ibu aku tuh gini, papa aku gini gitu. Tapi sesudah aku cerita itu aku menyesal gitu. Dan aku juga sempat merenung bahwa aku aku tetap sayang sama cinta mereka, pengen bahagiain mereka. Apalagi sekarang cita-cita aku tuh lebih tinggi, maksudnya pengen bahagiainnya tuh dunia sama akhirat juga, maksudnya dengan kalau misalkan orang tua salah ya pengennya sih ngasih tahu gitu loh, tapi kan tadi dijelasin nggak bisa, nanti Allah yang bakalan ngasih tahu gitu. Tapi mungkin dengan aku jadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah cuman PR aku tuh yang sekarang itu ya,
kadang-kadang bekas didikannya orang tua, cara mereka ke aku gitu, itu tuh ada di alam bawah sadar aku yang nggak bisa aku apa ya namanya, yang nggak aku sadarin, tiba-tiba aku juga melakukannya ke anak-anak aku gitu. Dan itu tuh kadang-kadang bikin aku ngerasa takut, jadi orang tua, jadi ibu, takut menyakiti mereka. Terus udah gitu yang kedua juga takut jadi apa ya namanya, dan aku pun juga jadi gimana ya, aku banyak ngerasa bersalah sih sama anak-anak tuh gitu. Kalau takutnya gini, takutnya kadang-kadang aku jadi pemarah gitu. Terus pas minggu ini aku banyak ada ujian gitu. Ujiannya adalah suami aku kecelakaan lagi olahraga terus tangannya luka. Kemudian aku juga apa ya namanya, karena terus kan aku bingung ya, maksudnya di hari itu tuh suamiku kan masuk ke urgent dan lama banget, itu HP-nya juga mati gitu-gitu. Terus katanya tangannya patah bla 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 gitu. Terus aku nggak ngomong apa-apa sama anakku, cuma aku bilang, papa kecelakaan nih, tangannya luka, mungkin ini udah gitu kan mau musim panas gitu ya, biasanya kan mereka olahraga bareng. Anak-anak tuh ya yang malah ngekhawatirin aku gitu. Jadi mau nggak usah khawatir katanya gitu. Terus mereka bantuin tanpa aku minta, bantuin kerjaan rumah, kayak misalkan masukin cucian piring kotor, kemudian beres-beres gitu. Katanya karena kalau papa sakit kan nggak bisa bantuin, jadi biar aku itu anakku yang paling gede. Aku tuh sampai terharu gitu. Alhamdulillah. Padahal aku nggak minta, nggak ngomong gitu. Terus aku juga tadi note ya kata-kata semua Teh Tessa yang kalau misalkan kalau kita mau anak kita soleh, baik gitu, kitanya juga harus soleh ke orang tua. Dan aku itu note bergaris besar banget gitu di catatan aku. Jadi aku mau memaafkan orang tua aku, sikap mereka dulu ke aku. Aku mau apa ya namanya, pokoknya mau maafin aja. Sekarang aku mau move on ke hidup aku mau memperbaiki diri karena aku juga pengen anak-anakku soleh ke aku. Terus dulu juga waktu mamaku berbuat, maksudnya ya kayak gitulah, ada mamahnya mamah itu pernah lagi ada di rumah kita, di rumah mamah ya. Nah, dia tuh nasehatin mamah gitu dulu itu. Tapi mamah teh keras banget orangnya, jadi nggak bisa dinasehatin siapapun. Itu mah benar-benar kecuali Allah aja yang menegur dia secara langsung atau ngasih apalah gitu. Allah ngasih petunjuk secara langsung gitu. Sampai mamahnya mamah itu meluk aku. Dia tuh elus-elus kepala aku sambil bilang bahwa aku adalah nanti tuh bakalan jadi anak yang soleh, bakalan yang membuktikan ke mama itu bahwa kata-katanya nggak bener, terus aku bakalan jadi anak yang akan mengangkat derajat mamaku gitu, orang tuaku gitu. Dan itu tuh terus semua tuh kayaknya pelan-pelan tuh sedikit demi sedikit tuh terbukti gitu, semua impian mama itu sama aku dijalanin gitu, padahal aku tuh kayaknya anak yang kurang dianggap lah gitu dulunya tuh gitu, karena tapi ya kalau mama juga dulu ke aku kayak gitu, aku larinya ya ke Allah tuh nggak mau jadi anak yang durhaka gitu-gitu loh. Dan aku nggak ada tempat untuk aku apa ya namanya bicara gitu, karena ke mamahnya papa nggak bisa karena jadi bertengkar, ke mamahnya mamah juga nggak bisa karena mamah nggak mau dengerin nasihat mamahnya dia. Ya udah larinya ke Allah gitu. Ya teman aku dulu ya Allah gitu, aku sholat, aku ngaji gitu, dan aku nggak apa ya namanya, dan ternyata itu hal yang mahal gitu loh, yang pas aku udah dewasa itu tuh harus aku cari gitu. Kalau dulu itu kayak natural gitu loh, teh diarahinnya ke situ sama Allah tuh. Tapi begitu aku di Perancis dan aku ngerasa keinget lagi apa yang mama lakuin, itu tuh aku benar-benar cari kemana, dan aku jujur aku sempat marah-marah ke mama di telepon. Aku cerita bahwa mama tuh waktu aku kecil, aku jelasin semuanya yang itu dia. Sampai mamaku juga pernah nangis dan minta maaf ke aku gitu. Masa sih mama kayak gitu, katanya gitu-gitu. Iya, dan tapi aku juga kan nggak mau jadi anak yang durhaka ya. Jadi aku tuh aku minta tolong kok, minta berdoa ke Allah ditunjukin kemana jalannya ya gitulah. Dan kuncinya adalah ternyata kita harus deketin ke Allah supaya semua masalahnya bisa diselesaikan gitu, maksudnya diperbaiki gitu loh, tanpa aku memperbaiki sendiri gitu. Ya kayak gitu. Nah itu kuncinya tuh luar biasa. How did you come up with that? Sebelumnya kan mungkin nggak begitu. Sebelumnya cari cara lain, memutar gitu ya. Cari ya, aku marah-marah begitu kan. aku begitu. Kok bisa, gimana ceritanya tuh mendekat kepada Allahnya dalam bentuk apa, Del?
kalau dulu kan aku jadi mikir gitu, aku mikir gitu dulu waktu aku masih kecil ya, waktu itu umurnya masih yang anak-anak SMA, kuliah gitu. Saat orang tua bersikap seperti itu tuh mungkin orang-orang anak-anak lain bisa berlari ke pergaulan yang salah atau cari apalah gitu. Aku pada saat itu enggak gitu, karena aku tuh masa kecil aku tuh kan aku sama nenek. Nenek tuh selalu membekali agama. Sebenarnya agama itu bukannya kamu harus sholat enggak, tapi lebih ke kayak cerita-cerita hikmah gitu loh teh. Kayak misalkan Siti Hadijah, terus apalah cerita-cerita dari zaman Nabi gitu. Jadi itu kayaknya secara nggak langsung membuat pola pikir aku untuk aku ingin seperti dia gitu. Aku mau jadi seperti Siti Hadijah misalkan gitu. Dan juga karakter-karakter apa ya, dulu nenekku sering banget setiap aku mau tidur tuh selalu ada cerita itu. Nah dari situ jadi aku pas aku di masa-masa SMA kuliah gitu-gitu, aku kan apa ya namanya udah tinggal sama orang tua. Ternyata orang tua itu nggak seperti yang ada di buku cerita gitu loh, yang indah bla 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 gitu. Ternyata malah aku sampai sempat linglung bingung dalam arti gini, benarkah dia orang tua aku gitu, tapi kok kayak gini gitu, dan ini nenek aku gitu, tapi kok sayangnya gini. Tapi mama aku selalu bilang bahwa kasih sayang ibu itu sepanjang masa, kalau kasih sayang anak sepanjang jalan, bilangnya gitu. Masa sih kayak gitu gitu, tapi kok aku ngerasa kebalikannya ya, aku kayaknya aku ngerasa ibu aku nggak sayang aku gitu. Tapi pas aku udah gede aku jadi berpikir juga bahwa kayaknya kan kalau kalau setiap manusia itu ada bahasa kasih ya. Jadi antara kasih sayang ibu tuh bahasanya sama aku tuh beda gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Padahal mungkin dia cinta aku, sayang aku gitu. Tapi akunya nggak bisa nangkep, akhirnya hati aku kosong gitu. Dia nggak bisa memenuhi hati aku gitu sih, kasih sayang ibu aku tuh gitu. Mungkin caranya yang beda atau gimana gitu. Nah, jadi waktu pas aku ABG gitu tuh, aku kan kalau di kayak gitu tuh nggak ada tempat kembali, ya kembali tuh kalau aku tuh rajin banget sholat, puasa, aku suka banget puasa. Kemudian aku juga yaitu aku lari ke DT gitu loh teh, ke Darut Tauhid untuk cuman buat dengerin gitu lah. Nah pas aku di Prancis kan aku nggak nemu kayak gitu. Aku sempet larinya ya marah-marah ke mama, terus mama tuh nggak bener didik aku karena aku jadi nggak bisa mendidik anak-anakku, karena aku jadinya gini ke anakku, aku nggak tahu gimana cara jadi orang tua yang baik karena aku nggak pernah ada contoh yang baik. Aku pernah bilang seperti itu, tapi itu hanya bikin mamaku terluka dan aku juga nggak nemuin apa ya namanya solusi dari gimana sih cara jadi ibu yang baik itu, enggak gitu. Sampai akhirnya ya aku ya berdoa sama Allah, tolong tunjukin aku kemana sih aku pengen jadi ibu yang baik, aku pengen jadi suami yang baik tuh. Karena mama pun bukan istri yang baik ke papa tuh gitu. Mama tuh dominan ke papa, dan aku jadi kayak gitu juga ke suami aku, tapi suamiku nggak terima. Akhirnya kita suka bertengkar gitu. Dan aku minta petunjuk, akhirnya ya dipertemukan aja dengan ya kajian Teh Tessa gitu-gitu. Itu lagi saat itu sebelum aku ketemu sama Teh Tessa itu aku lagi panas-panasnya lah hidup aku, yang aku nggak tahu ini sebenarnya mau apa sih hidupku gitu, mau ngapain gitu, apa yang harus aku kejar, apa yang harus aku dalamin atau enggak, kemana sih kalau mau ketemu Allah lagi tuh, mau deket lagi kalau tuh gimana caranya, karena aku ngerasa emang lagi gersang-gersangnya gitu, Allah tuh ada di mana sih gitu, apa nggak ada di Perancis gitu dulu tuh gitu. Makanya ketemu sama pengajian Teh Tessa melalui Teh Lin gitu-gitulah. Ya banyak lah lika-likunya sampai ke situ, ke cita-cita, maksudnya kepengen kerja juga. Akhirnya ujung-ujungnya ternyata mengerucut Teteh. Jadi hidup kita tuh ujungnya mengerucut ke satu ya, ke Allah, dan semuanya beres gitu. Kerjaan beres, kemudian anak-anak juga. Sekarang aku memang nggak kerja, tapi aku udah status aku jadi micro entrepreneur ya. Aku jadi pengusaha sekarang di sini baru mulai. Tapi alhamdulillah sudah dapat klien 2 dan untuk jangka panjang pula gitu kan. Jadi semuanya benar-benar mengerucut gitu, dan aku benar-benar berterima kasih ada Allah kasih petunjuk aku ke kajian suluk ini, dan aku nggak pernah lelah untuk notes semua yang ada di sini gitu. Buat aku Teteh tuh mentor aku gitu. Karena emang ya apa ya namanya ya pokoknya gitulah. Aku benar-benar makasih banyak gitu. Udah gitu aja. Wow. So much had happened gitu ya the past berapa 2 tahun tadi Del terakhir ya. Lupa tahun, ya mungkin dari setahun sebelum terakhir ya. enggak lebih kayak dari sebelum lockdown ya kalau nggak salah. Iya 2 tahun berarti beneran mungkin. Iya dari 2019 sekitar segitu. gitu. Jadi ya itu ya betul. Makasih tuh Del udah berbagi. Sahabat-sahabat, dunia kita tuh berubah. Jangan sepelekan hal-hal kebaktian kecil kepada Allah Ta'ala.
sesuatu hal yang ini sering saya lihat ya. Saya mewawancarai banyak orang, kehidupannya berubah 180 derajat dalam arti lebih terang, lebih dapat menjejak gitu ya, solusinya muncul. Itu ada hal-hal yang kadang men-trigger. Ya, hal sedikit. Misalkan seseorang yang dia sering ke masjid ya, sebuah masjid di Bandung. Dia lihat ini kok pelang batas wudhu, batas sholat kayak gitu-gitunya nggak ada. Dia lakukan sendiri tuh. Kayak Robin Hood, nggak disuruh, nggak ada pasang gitu ya. Ada tuh, berubah tuh sejak saat itu. Ada yang lagi di musola nunggu ini air, masukin air ke tempat botol gitu agar digunakan untuk yang berikutnya. Itu pun merubah kehidupannya. Jadi hal-hal simple ya, sahabat-sahabat, kita mengambil Al-Quran nih, misal. Ambil Al-Quran, coba dengan ketakziman untuk melihat ini, ya Allah, ini tuh kalamullah. Sebelum dibaca, dibelai dulu, gitu, dicium. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kayak gitu tuh Allah lihat loh, beneran. Jangan sepelekan hal kayak gitu. Nyimpannya juga, kalau perlu pakai parfum, aduh, jangan dibiarkan berdebu, teronggok, kan kalau kita perhatian sama Allah, Allah kan tahu itu perhatian sama Allah lewat kalamnya. Kita mengagungkan dia lewat kalamnya. Kita mengagungkan, lihat. Dia tahu, misalkan mau masuk sholat nih. Kalau bener ya, kalau kita janjian sama klien yang penting aja, 15 menit sebelumnya udah standby, bener nggak? Kita mah azan udah 10 menit juga, aduh, tanggung. Ya lewat. Padahal itu Shirathul Mustaqim tuh awal sholat. Nah, Allah melihat upaya kita sebentar. Apalagi kita nih ya di Eropa, ganti-gantiin terus jamnya. Musim panas jam segini zuhurnya. Tapi kita lihat, hari ini jam berapa ya? Oke, dikasih alarm 3 menit sebelumnya, wudhu dulu, belum azan. Azannya juga sistem azan di handphone ya. Kita nggak, tapi itu kan udah duduk duluan, udah pakai mukena gitu, udah sholat. Allah lihat tuh. Ya kalau keluangan lakukan itu, hal-hal yang kita dimudahkan ya. Ya kadang-kadang begini, Allah tuh memang ilhamkan tuh hal-hal seperti itu. Kecerdikan untuk menangkap peluang apapun. Jadi mau itu nyuci piring, mau itu mengukur jalanan seharian pun gitu ya. Apapun pekerjaan itu bisa bernilai emas. Yang membuat itu emas, zikirnya. Karena esensi dari semua itu zikir. Bukankah sholat itu didirikan untuk zikir? Karena kalau sholat nggak ada zikirnya, kata Rasulullah, ada orang yang sholatnya malah membuat dia jauh dari Allah Ta'ala. Nauzubillah. Gimana itu? Lebih ya gitu. Sholat tapi tambah jauh, ya buat apa dong? Ngeri ya. Tapi sahabat-sahabat, salah satu tujuannya kita udah hampir 20 kali nih kajian suluk. Suluknya kita berjalan benar, itu contohnya, itu makin kita gandrung zikir sama Allah Ta'ala. Zikron kasiron, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tiap ini zikir, tiap ini ingat Allah. Masa sedikit, ya Allah yang mana ya? Allah tuh jadi diajak ngobrol in every single thing. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak apa-apa. Kita lagi milih baju, aduh ya Allah, bagus apa nggak ya? Atau lebih baik nggak? Ngobrol aja, diajak. Dia itu hadir dan dia betul-betul hadir. Kalau kita sudah terbiasa, akrab dengannya, beda lah kehidupan tuh. Kita di alam nanti, di mana orang nggak ada, kita udah terbiasa berinteraksi dengan yang gaib. Tapi dia ada gitu masalahnya. Dia menjawab, sangat menjawab. Sangat menjawab. Tapi ini di dunia ini, kita ada di dunia di mana mata kita, indera kita, punya keterbatasan untuk melihat, mempersepsi dia. For a reason. Karena cahayanya terang sekali, jadi ditutup pakai hijab. Ini dunia hijab semua. Nanti perlahan-lahan dibuka. Di alam, kita masuk alam barzah, satu hijab dibuka. Jadi tambah, yang tadinya nggak ngerti ada ini itu, jadi kaget ya kan. Buka dikit-dikit. Kayak kita dari janin tuh ya, bahaya tuh. Makanya janin dibuat gelap, relatif gelap karena mata si janin harus tumbuh. Sel-selnya tuh kalau terpapar oleh cahaya kuat, buta dia. Dia harus tumbuh. Makanya janin lahir pun, si bayi lahir masih burem.
Kan nggak boleh pakai flash gitu ya, di matanya cetek, aduh bisa rusak itu sel-sel sarafnya. Dia butuh waktu. So are we gitu. Kita butuh waktu untuk melihat dia, tapi seminimalnya rasakan kehadirannya. Lewat orang tua kita, lewat semesta, lewat nyamuk nih di musim panas yang mulai datang, serta lalat-lalat. Gak ada yang sia-sia. Enjoy that. Nikmati every single sip of your tea, gitu. Every single step of your way, every single heartbeat, every single breath that you take. Allah ada di situ. And that's how we enjoy our life. Dan itu cara kita, kata Allah Ta'ala, datanglah kepadaku dengan sukacita atau terpaksa. Dan kita jawab, aku datang dengan sukacita. Ada lagi satu sebelum kita akhiri, 4 menit lagi ada. Silakan. Silakan. Yuk langsung aja di unmute. Ya, silakan ada yang mau share pengalaman atau masih merenung-renung ini. Ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu lagi di mana nih, Wageningen atau Lagi Leiden? di Leiden teh. Oh lagi di Leiden. Iya nggak apa-apa. Iya kabare? Alhamdulillah lagi ngerjain konklusi teh. Mohon doanya. Oh alhamdulillah, bentar lagi ya. Semoga lancar. Tuh ada pergerakan Gening. Ya. Ya. Semoga lancar nih sahabat-sahabat nih, Mbak Ayu lagi ngambil S3 di Leiden. Semoga ini dosen nih, ya Ibu dosen. Tapi Mbak Ayu ada pengalaman nih sama orang tua nih, kita topiknya begini nih. Supaya ada bersyukur. How does parents shape you into who you are now? Ada. Apa nih? Jadi ibu saya tuh kan namanya ibu-ibu ya, marah-marah gitulah. Dulu juga saya suka disabet lah. Di sekitar paha. Apa sendal? Enggak sih, pakai tangan. Sama sisir. Ya karena saya nakal. Terus tapi saya orangnya nggak pernah yang kalau ke orang tua nggak pernah ngeluarin kata-kata gitulah. Cuma memang di dalam hati disimpan gitu. Jadi kayak semacam dendam atau gimana. Terus SMA itu saya masuk SMA Muhammadiyah di Wonosobo. Di situ saya dapat banyak bekal agama dari guru-guru saya, guru fisika, guru biologi dan semacamnya. Itu kayaknya semacam cahaya buat saya memahami apa yang terjadi gitu. Karena waktu itu saya ya bisa dikatakan sebel gitu. Ini kok marah-marah melulu kerjaannya gitu. Udah saya bantuin tapi marah-marah melulu gitu. Terus setiap kali, terus saya tuh punya adik 2 yang saya yang ngurus gitu. Ibu saya masak, dari pagi saya nyuci piring, ngurusin adik-adik mandi, nyetrikain baju dan semacamnya. Ya, saya merasa kok saya doang ya yang disuruh kerja terus gitu. Adik-adik saya enggak gitu. Terus saya ya tapi karena ada bekal agama itu, nanti setiap kali saya menyetrika itu saya banyak-banyak zikir gitu teh. Saya zikirnya tuh subhanallah alhamdulillah sama Allahu akbar. Terus sambil berdoa saya mau keluar dari rumah ini, saya mau keluar dari rumah ini gitu. Benar itu kejadian. Saya kuliah keterima di Bandung. Waktu itu di Wonosobo tuh tinggal. Terus ya udah. Itu saking nggak betah sama mama gitu, saking ada. Iya. Tapi saya nggak pernah bantah. Disuruh ini, suruh itu, suruh ini, ya udah gitu kerjain. Tapi grundelnya dalam hati gitu. Terus udah pindahlah saya ngekos gitu. Ya di situ juga alhamdulillah ikut ya rohis gitulah teh. Juga sempat ke ITB gitu, ke Salman, Masjid Salman ITB gitu. Nah, ikut pengajian dan semacamnya. Nah, di situ baru kerasa bahwa jauh dari orang tua tuh ya ternyata ya rindu juga, kangen juga gitu. Walaupun kalau pulang pasti ngomel-ngomel lagi.
Tapi ya saya nggak pernah bantah. Cuma di situ ibu saya mungkin lihat saya, jadi saya anaknya nggak pernah bantah. Kalau disuruh tuh manut gitu, jadi berubah ibu saya. Terus juga dari bapak saya juga dibilangin, anak sudah besar kok masih diomelin gitu. Jadi kondisi berubah 180 derajat. Yang tadinya ibu saya selalu marah-marah gitu, ya jadi apa ya? Jadi melihat, ya pokoknya berubah 180 derajat deh. Jadi sekarang jadi teman baik saya malah. Alhamdulillah. Iya, dan ya kalau ada apa-apa, ada kesulitan gitu ya pasti saya langsung Itu titik baliknya apa tuh? Kapan kerasa kok beda ya gitu sekarang? S1 teh, saya kebetulan S1 pas bapak saya nganggur kan, jadi uang yang diberikan orang tua tuh nggak cukup, saya kerja sendiri. Bahkan saat itu saya kerja sendiri buat diri saya sendiri dan juga buat keluarga. Nah di situ jadi orang tua paham bahwa oh anak ini tuh iya bisa dikatakan berbakti lah sama orang tua. Jadi ya udah semenjak itu ya ibu saya jadi melunak gitu, nggak lagi marah-marah. Dan seiring dengan itu Mbak Ayu juga sama ibu jadi iya jadi sangat dekat. Bahkan satu hari pernah ketika saya lulus S1 apa saya mau masuk S2 itu, saya tidur di kamar yang dekat di ruang tamu. Kebetulan ada tamu Pak Le saya. Ibu dan bapak saya tuh bilang gini, saya belum tidur waktu itu, cuma memang ya agak-agak setengah sadar itu mereka ngobrol. Memang kalau Ningrum, saya kan dipanggilnya Ningrum kalau di rumah. Ya Ningrum itu orangnya bisa diandalkan gitu. Waduh, dengar begitu, langsung ya. Iya langsung, wah. Iya, itu jadi ya alhamdulillah. Dan semenjak itu saya merasa bahwa segala kemudahan yang saya dapat di hidup saya itu ya salah satunya karena bakti orang tua gitu. Itu sih. Ya alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah. Thank you for sharing Mbak Ayu. Waduh ya. Jadi memperkaya khazanah kita ya. Jadi tadi sempat ada ibu kok marah-marah gitu. Nah, ini pun ya kebaktian kita kepada orang tua itu salah satu di Al-Qur'an dikatakan ini tentang membebaskan dari perbudakan. That's the greatest gift we can give to them, you know. Bukan masalah berapa yang ditransfer setiap bulan. That is okay, fine. Tapi yang paling susah, gimana coba membebaskan orang tua dari perbudakan? Dan perbudakan macam apa? Ya perbudakan dari sifat-sifat ya masa lalu, sifat-sifat buruk yang masih memperbudak, membelenggu diri mereka. Contoh, rasa marah. Rasa marah secara psikologi itu sebuah perasaan yang timbul biasanya berkaitan dengan sebuah kondisi yang hostile atau keras, atau pikiran yang keras, atau kekecewaan yang muncul. Jadi kita mesti pahami itu orang tua tidak dulunya kecilnya nggak kayak gitu. Something happens ketika mereka bertumbuh. Apakah kekecewaan tertentu, apa disakiti tertentu, sehingga demikian besar rasa marahnya. Nah kadang mereka nggak paham itu, dan kemudian tercetus dan terrefleksi dalam keseharian dalam pola pendidikan anak. Terus itu ngalir ke kita tuh, secara nggak sadar, sayah itu diturunkan. Itu dalam satu arti orang tuanya yang menjadikan dia, ya ada sifat-sifat yang diturunkan. Nah cara memutus ini jihad kita, karena kita bilang itu orang tua sih, ya nggak bisa ngapa-ngapain. It is us, the ball is in our field gitu. It's up to us. Kalau mau anak kita, cucu kita lepas dari sayah itu, kita jihad banyak-banyak, istighfar setiap kali that anger, the same anger muncul gitu ya, itu jihad ini. But first of all, the first to identify it gitu. Kita nggak bisa address a situation kalau kita belum bisa mengidentifikasi itu. Tapi untuk bisa mengidentifikasi, kita harus bikin jarak dari sesuatu itu. Karena objek itu kalau kita belum bikin jarak, kayak nempel di muka kita, sampai kapanpun nggak akan lihat. We need a mirror sometimes. Ada sahabat yang memberitahu, rahmat Allah ya. Begitu kita bikin jarak, oh ini bendanya, istighfari. Istighfar banyak-banyak. Itu putus nanti. Dia kadar amarahnya rada turun.
Kalau enggak nanti anak kita pemarah juga begitu gitu ya. Dia kayak orang bilang tuh sumbunya ini pendek gitu. Ini dikit boom, ini dikit boom. Kasihan dia. Kadang itu uncontrollable. Dia harus berjuang menghadapi dirinya sendiri like us gitu. But this is a story worth to tell someday kepada anak cucu kita. Saat kita nanti duduk di depan surga, amin ya, kita akan cerita tentang dulu ingat nggak kita waktu di dunia nih sibuk banget ngadepin ini. Iya. So this is our battlefield. But no, dengan memahami dinamika anak orang tua ya, tadi teman-teman kita sudah cerita, kita jadi lebih kaya ya. Doa itu kenapa? Doa kebersyukuran di 40 tahun dikaitkan dengan orang tua. That how much they influence us, they shape us. Ya, sampai sekarang ini. Dengan semua luka, dengan sebuah potensinya juga ada, kebaikannya juga ada. Menyadari bahwa kebaikan yang ada di kita juga jangan GR. Itu juga diturunkan dari orang tua. Jadi kita pinter ini itu, nggak usah lah sombong-sombong. Itu memang turunan, you just simply given. Nggak ada, kita tuh entitas yang bahkan tidak punya nama. Tidak patut untuk menyombongkan diri. Semua datang dari dia turunkan lewat orang tua kita. Dan kita akan passing the estafet ya, tongkat estafet untuk generasi berikutnya, and so on and so forth. Baik dengan anak-anak kita secara fisik, maupun karya-karya kita, sehingga itu bertebaran dan membuat kita menjadi rahmatan lil alamin. Saya pikir itu we make a conclusion about ayat ini tentang dinamika orang tua dan anak, sehingga semoga kita semakin bersyukur di bumi manapun kita berpijak dengan orang tua yang manapun. Ini pilihan Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat, pilihan Allah pasti yang terbaik. Nggak mungkin. Kalau pilihan kita bisa miss most of them. But Allah pilih pasti yang terbaik. Tangkaplah di mana ada kebaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan topik yang lain ya. Saya pamit dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Thank you for sharing. Assalamualaikum. Assalamualaikum.